Halo, nama saya Dian. Selamat datang di rumah kami, Hoi Huis. Oke, jadi Hoi Huis itu adalah dalam bahasa Belanda artinya rumah mungil. Kebetulan dulu saya sama suami pernah tinggal di Belanda kurang lebih 1 tahunan untuk kuliah. Sekarang saya tinggal sama suami saya sama 3 ekor anak kucing. Kalau inspirasi rumah ini sebenarnya balik lagi tadi dari pengalaman kami ketika tinggal di Belanda. Jadi di Belanda itu terkait konsep rumah, di Belanda itu ada istilah namanya gezellig. Itu nggak ada bahasa Indonesianya, nggak ada bahasa Inggrisnya gitu ya dalam satu kata. Cuman kalau misalnya mau diceritain itu sebenarnya adalah suasana yang ramah, menerima, menyenangkan dan hangat. Dan yang kedua sebenarnya inspirasinya balik lagi di sana itu rumah-rumahnya fungsional gitu, berfungsi. Lahannya nggak lebar, nggak luas, tapi berfungsi untuk penghuninya. Ini rumah lama, rumah tua gitu ya ketika kita beli. Dulu kenapa memutuskan akhirnya renovasi? Ya karena memang akhirnya untuk mewujudkan konsep yang tadi harus banyak pondasi atau fundamental rumahnya yang harus dirubah gitu. Dan balik lagi biasanya kita traveling, tapi karena pandemi kita di rumah, jadi memang ada alokasi yang oke deh ya udah kita renovasi aja rumahnya. Jadi untuk unfinished look sendiri sebenarnya memang mungkin kayak akhirnya keputusan bersama gitu ya. Balik lagi tadi ke konsepnya rumah yang gezellig, yang menerima gitu, dan biasanya menerima itu dekat dengan alam gitu. Jadi unfinished look itu kan sebenarnya identik dengan elemen alam. Makanya akhirnya memang kita memutuskan ada elemen unfinished look tersebut gitu. Nah, kebetulan ketika kita bertemu arsiteknya, beliau cukup observer gitu ya. Dia bilang ini, termasuk kalau misalnya Mbak sama Mas juga pengen misalnya rumah yang ramah buat kucing gitu. Karena waktu kita ketemu, beliau ngelihat oh kita berdua tuh suka kucing gitu. Nah, area taman kering di luar itu sebenarnya adalah bagian dari brief yang tadi. Rumah ini ramah untuk kucing jalanan terutama. Memang di situ fungsinya kita duduk-duduk gitu ya, ada benchnya yang bentuknya setengah lingkaran tadi. Tapi bawahnya itu sebenarnya untuk kucing jalanan, misalnya hujan bisa di bawah atau panas juga bisa di bawah kayak gitu. Jadi untuk kita duduk main sama kucing di luar. Jadi luas carport itu kurang lebih 15 meter persegi. Untuk materialnya sendiri yang jelas waktu itu kita pengennya material yang kuat gitu ya, karena itu kan di luar, terus buat mobil juga, nggak licin, dan kalau ada air dia cepet kering sendiri gitu. Jadi waktu itu material adalah granit yang berstruktur dengan warna gelap.
Untuk area ruang tamu itu ukurannya 4 meter persegi, jadi cukup kecil. Memang waktu itu briefnya kita sempat galau gitu ya. Maksudnya zaman sekarang kan sebenarnya bisa dibilang tamu itu definisinya udah berubah gitu ya. Kebanyakan adalah teman dekat atau keluarga yang sebenarnya bisa langsung masuk gitu. Cuman balik lagi waktu itu kita pikir tetap butuh gitu ketika ada diskusi yang mungkin butuh privacy. Jadi ya udah kita tetap punya ruang tamu walaupun dengan ukuran 4 meter persegi tersebut. Tapi sehari-hari sebenarnya ruang tersebut juga berfungsi sebagai ruang me time gitu. Jadi inspirasi rumah ini sebenarnya rumah Skandinavia sama Japandi. Kenapa? Karena kita lihat tuh dua tipe rumah itu yang biasanya berfungsi gitu, fungsional, setiap areanya itu ada fungsinya, bukan sekedar estetik gitu. Tapi ketika kita menjalani semua bisa kepake gitu. Jadi makanya kenapa referensinya adalah tadi Skandinavia dan Japandi. Kamar tidurnya di sini ada dua, satu kamar tidur utama dan satu lagi kamar tidur tamu. Kalau area kamar tamu sendiri cukup pas, kita bilangnya ukurannya itu 2 kali 3 meter. Isinya hanya satu dipan yang berfungsi juga sebagai storage, karena memang ruangannya ya segitu gitu. Dipannya sendiri memang kita prefer untuk kasur yang ukurannya queen ya. Jadi memang bisa fleksibel untuk 1 ataupun 2 orang, cukup tetap nyaman gitu tamunya di situ. Area kamar utama luasnya sebenarnya 3 kali 5, itu udah termasuk walk-in closet, area tidur, sama area kamar mandi. Nah, konsepnya sendiri referensinya tetap ke Skandinavia dengan tone si biru keabuan. Jadi area dapur, area makan, sama area living room, ruang keluarga. Konsepnya open plan, terus sama sebenarnya dapur ini adalah jantungnya rumah, dalam artian ketika waktu itu desain kita maunya posisi dapur itu tidak terpisah sehingga yang di dapur itu tidak merasa terpisah gitu. Jadi bisa masak sekaligus ngobrol, bisa masak sekaligus nonton, macam-macam gitu. Di rumah ini ada 3 kamar mandi, 2 kamar mandi yang common, masing-masing ada 1 di setiap lantai, sama 1 kamar mandi yang private di dalam kamar tidur utama. Untuk color palette-nya masih konsisten supaya menyatu gitu ya sama ruangan lain di rumah, jadi tetap ada tone si morning color palette, si biru keabuan. Makna rumah adalah ya pasti tempat kita pulang, tempat yang kita kangen gitu ya untuk pulang. Dan kalau buat saya sama suami, rumah itu justru harus lebih nyaman dari hotel manapun. Jadinya harus betah di rumah.